Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NPM 1748201111041 dari kelas B, angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk sharing tentang tanaman daun kemangi atau kemangi yang dikenal dengan nama Ocimum americanum. Selanjutnya, untuk taksonomi dari tanaman ini sendiri, yaitu dia termasuk ke dalam kingdom Plantae dengan divisi Magnoliophyta, dengan kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genusnya Ocimum, spesiesnya Ocimum basilicum. Selanjutnya, untuk morfologi dari tanaman ini, akarnya itu eh, berbentuk perakaran tunggang dengan warna akarnya berwarna putih kotor. Selanjutnya untuk batang itu berbentuk segi empat, beralur, bercabang, memiliki bulu hijau halus dan tingginya 0,3 sampai dengan 1,5 meter. Adapun untuk daunnya itu berbentuk tunggal, berhadapan, berbentuk bulat telur, memanjang dengan ujung meruncing atau tumpul. Di kedua permukaan berambut halus, tepi daun bergelombang rata, dan tangkai daun berukuran 0,25 sampai dengan 3 cm. Adapun susunan bunganya itu majemuk, berkarang atau tandan, terminal dan juga panjangnya 2,4 sampai dengan 14 cm. Selanjutnya, untuk morfologi dari asal tanamannya ini sendiri, dia berasal dari Persia, Sindh, dan juga perbukitan Punjab di India. Kemangi ini juga ditanam secara luas sebagai tanaman hias dan tanaman ladang di sebagian besar negara seperti India, Burma, Ceylon, dan beberapa negara Mediterania, termasuk juga Turki. Tanaman ini secara alami tumbuh di wilayah Afrika, Asia, dan Amerika. Di Pulau Jawa, kemangi dikenal sebagai surawung, ditanam di kebun-kebun, di pagar, di pinggir-pinggir jalan, di lapangan, dan juga di rumah-rumah. Umumnya, tanaman ini sebagai tanaman yang dibudidayakan. Tumbuhan ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga pada ketinggian 500 mdpl. Perkembangbiakan tumbuhan ini dapat dilakukan dengan biji. Adapun morfologi nama tanaman di daerah Indonesia itu berbeda-beda, yaitu kemangi dikenal dengan nama daerah Saraung pada daerah Sunda, lampes pada daerah Jawa, kemangek pada Madura, uku-uku di daerah Bali, luve-luve di Ternate, dan Hairy basil di Inggris. Adapun kemangi secara empiris dikenal memiliki beberapa manfaat, yaitu memelihara kesehatan jantung, memperkuat masa hidup sperma dan mencegah kemandulan, menurunkan gula darah, mencegah bau mulut dan bau badan, mengatasi flu, menyehatkan otak, anti penuaan, mengatasi epilepsi, dan juga sebagai eh, pengendalian diabetes dan juga beberapa manfaat yang lain. Selanjutnya, untuk kandungan kimia yang terdapat pada tanaman itu, beberapanya adalah diantaranya itu terdapat senyawa flavonoid, tanin, steroid, dan minyak atsiri. Dan juga ada beberapa senyawa lain yaitu seperti atenolol, apigenin, boron, metilkalfikol, dan juga beberapa senyawa-senyawa yang lain. Selanjutnya, bagian daunnya terkandung minyak esensial, protein, vitamin A dan C, asam rosmarinat, dan juga mengandung beta karoten dan juga eugenol. Nah, selanjutnya ini adalah data pengamatan yang dilakukan secara in vitro dan juga in vivo. Adapun data yang dilakukan secara in vitro yaitu pada penelitian dengan judul uji aktivitas antifungi perasan daun kemangi terhadap Aspergillus terreus secara in vitro yang dilakukan oleh Tiffan Imanu Sabrina, Sudarno, dan juga Hari Suprapto. Pada pengamatan ini didapatkan bahwa pada konsentrasi 0, 20,
30, 40, 50, sampai dengan 100 didapatkan luas diameter zona hambat yaitu sebenar 0,0. Dan juga pada bagian konsentrasi K- dan K+ didapatkan masing-masing diameter zona hambat sebesar 0,0 dan 4,7. Nah, dari penelitian ini didapatkan bahwa air perasan daun kemangi tidak dapat menghambat pertumbuhan jamur Athereus secara in vitro, sehingga tidak terdapat aktivitas anti jamur terhadap Athereus. Air perasan daun kemangi dari konsentrasi 50% hingga konsentrasi 100% tidak mampu menghambat pertumbuhan Athereus tersebut. Sedangkan pada kontrol positif berupa larutan formalin mampu menghambat pertumbuhan Athereus tersebut. Selanjutnya berikut ini adalah data pengamatan secara in vivo dengan judul uji aktivitas anti-mutagenik ekstrak etanol daun kemangi atau Ocimum basilicum L terhadap mencit dengan menggunakan metode mikronukleus assay yang dilakukan oleh Rahmawati dan juga Tabran. Dapat kita lihat pada tabel rata jumlah mikronukleus per 200 PIC pada sumsum tulang femur mencit selama 7 hari perlakuan. Dapat kita lihat dari data ini dan dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut dan juga pembahasan, maka didapatkan bahwa ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas anti-mutagenik ditandai dengan semakin tingginya dosis ekstrak etanol daun kemangi yang diberikan pada sel eritrosit, sumsum tulang paha mencit yang telah diinduksi siklofosfamida, maka semakin meningkatnya presentase penurunan sel mikronukleus TCA. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai dengan manfaat dari daun kemangi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.